Kami di UKSB juga 2 hari ini menyelenggarakan program vaksinasi dalam kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, dalam hal ini khususnya Kodam 4 Diponegoro melalui Detesemen Kesehatan Wilayah Salatiga. Nah, jika kita perhatikan angka vaksinasi nasional sampai saat ini, maka total penduduk yang sudah divaksinasi 2 dosis ini masih sangat rendah. Jika saya tidak keliru masih berada di angka di bawah 10%. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita memasuki satu perkembangan baik di dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Melihat angka yang muncul pada hari Senin kemarin bahwa penyebaran harian sudah bisa tertekan ke angka yang lebih rendah, dan ini paling tidak mengindikasikan bahwa secara tren ini bisa dapat dicapai penurunan COVID-19. Namun tentu kita perlu memperhatikan perkembangan pada hari ini, besok, dan terus ke depan beberapa hari untuk melihat tren ini apakah terbentuk sebuah kurva penurunan yang konsisten atau ini merupakan satu bentuk efek dari akhir pekan di mana banyak orang relatif tidak melakukan kegiatan atau mobilitas sosial, dan kemungkinan tempat-tempat layanan seperti lab-lab untuk melakukan testing itu beroperasi pada skala yang barangkali lebih rendah daripada hari-hari normal. Namun paling tidak ini memberi kita semua pengharapan bahwa COVID-19 khususnya angka penyebaran per hari, demikian juga nanti berimplikasi pada angka kesakitan, angka yang di rumah sakitkan maupun khususnya saya kira angka kematian karena COVID-19 ini dapat ditekan rendah. Nah, salah satu program pemerintah untuk mencoba untuk menekan tingkat atau angka seperti itu adalah dengan program vaksinasi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden sudah mencanangkan untuk mencapai level 1 juta vaksinasi per hari di bulan ini, di bulan Juli, yang sebentar lagi kita akan masuk kepada satu target yang lebih tinggi, yaitu 2 juta per hari di bulan Agustus, yang tentu saja target seperti itu tidak dapat hanya dicanangkan tanpa misalkan mempersiapkan seluruh kapasitas kelembagaan, cara kita untuk deliver vaksinasi secara lebih masif, yang tentu saja ini harus melibatkan banyak elemen masyarakat untuk dapat terlibat membantu pemerintah, dan unsur-unsur yang saat ini sudah aktif terlibat, yaitu diantaranya TNI maupun juga Kepolisian Republik Indonesia. Tentu kami melihat bahwa banyak pihak mulai aktif untuk berpartisipasi, termasuk di perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah telah menjadi sentra vaksinasi, misalkan di Kota Semarang. Kami di UKSB juga 2 hari ini menyelenggarakan program vaksinasi dalam kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, dalam hal ini khususnya Kodam 4 Diponegoro melalui Detesemen Kesehatan Wilayah Salatiga. Nah, jika kita perhatikan angka vaksinasi nasional sampai saat ini, maka total penduduk yang sudah divaksinasi 2 dosis ini masih sangat rendah. Jika saya tidak keliru masih berada di angka di bawah 10%. Untuk penduduk yang sudah divaksinasi 1 suntikan itu sudah mencapai belasan atau mungkin 20-an%. Tentu ini masih jauh dari harapan kita semua. Berharap bahwa
melalui program vaksinasi ini dapat terbentuk herd immunity yang kalau menggunakan referensi-referensi tertentu kita menyebut angka 70-80% dari total penduduk divaksinasi atau ditambah mereka yang memiliki imunitas alami karena telah sembuh dari COVID-19. Nah, dengan posisi sekitar 20% sudah divaksinasi termasuk 1 kali suntikan, ditambah dengan mereka yang sembuh karena COVID-19, perawatan yang dijalani, maka angka 70-80% masih terlalu jauh. Karena itu tadi target yang akan dimasuki di bulan Agustus 2 juta per hari ini moga-moga dapat mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi ini dan jumlah orang tervaksinasi pada tingkat dua suntikan. Nah, sambil berjalan semua proses ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu saja kita berharap bahwa pada tingkat kita, individu masyarakat atau kelompok-kelompok sosial, termasuk di organisasi-organisasi, baik itu organisasi pendidikan seperti UKSW, maupun juga organisasi-organisasi lain yang hari ini dalam masa PPKM darurat ini, karena menjadi sektor yang disebut sebagai yang esensial atau yang kritikal, maka pelaksanaan pekerjaan masih dapat dilakukan di lokasi kerja, di lokasi usaha. Maka kami berharap bahwa protokol kesehatan sedemikian rupa dijalankan, dipatuhi, bahkan dilakukan monitoring yang ketat, karena tentu saja kita dapat menyaksikan di dalam kehidupan sehari-hari protokol kesehatan memang menjadi sesuatu yang cukup rumit untuk bisa disebut dapat dilaksanakan dengan ketat. Masker, bahkan double masker, atau mungkin juga menggunakan face shield, mencuci tangan dan juga menjaga jarak yang signifikan untuk membatasi kemungkinan paparan virus COVID-19 ini. Tentu ini merupakan senjata pribadi atau senjata sosial kita. Namun pada saat yang bersamaan kami juga mendorong kita semua, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, untuk aktif memberi informasi kepada pihak-pihak yang berwenang, otoritas kesehatan yang ada di kota masing-masing atau di organisasi masing-masing, yang tentu akan menjadi bagian dari data yang ada di kota kabupaten atau kemudian menjadi bagian dari data nasional. Kita tahu dari beberapa fenomena yang dijumpai di lapangan, karena kami di UKSW memiliki satgas yang aktif melakukan pendampingan kepada warga UKSW yang terkena COVID-19 untuk melakukan kontak tracing, membantu isolasi mandiri, menyediakan bahan-bahan makanan yang diperlukan selama masa isolasi mandiri. Kami memiliki data bahwa seringkali seseorang terdeteksi COVID-19 pada tingkat gejala-gejala yang muncul, dan khususnya di masa seperti sekarang ini yang kita perhatikan adalah penyebaran karena varian Delta yang jenis gejalanya itu berbeda sedikit dibanding dengan yang varian-varian sebelumnya. Jadi ini terdeteksi terlambat diinformasikan oleh mereka yang bergejala. Biasanya sudah paling sedikit 4-5 hari bahkan lebih seseorang kemungkinan sudah terpapar virus ini, bergejala makin akumulatif, baru melaporkan kepada pihak-pihak berwenang, termasuk di UKSW, melaporkan kepada Satgas COVID-19 UKSW. Nah, keterlambatan seperti ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, berimplikasi pada kemungkinan interaksi-interaksi yang telah terbentuk di sekitar orang yang bergejala ini. Misalkan kalau mahasiswa, maka ini menyangkut teman-temannya, menyangkut orang-orang yang dikunjungi, misalkan di tempat makan, juga dapat kadang-kadang terjadi ketika datang berkunjung ke kampus. Ini kami berbicara masa sebelum PPKM darurat, bertemu dengan dosennya, kadang-kadang ya dalam interaksi tertentu, misalkan makan siang bersama, masker dilepas,
kita tidak cukup terbuka untuk menyampaikan bahwa dirinya berkemungkinan COVID-19 karena ada gejala-gejala awal yang tidak diperhatikan dengan serius. Nah, keterlambatan seperti ini membawa kondisi dari hasil tracing kami, interaksi yang telah memunculkan rantai baru penyebaran yang di mata rantai di bawah itu kadang-kadang juga sudah muncul gejala-gejala awal. Nah, jika situasi seperti ini terjadi terus, yaitu ketidaksadaran kita tentang kemungkinan diri kita bergejala COVID-19, melaporkan kepada pihak berwenang, maka ada kemungkinan keterlambatan deteksi terjadi, ada kemungkinan penyebaran telah terjadi, telah menurun ke tingkat yang tidak hanya rantai pertama, tidak hanya rantai kedua, barangkali bisa sudah memiliki rantai yang lebih dari 2 rantai turunan. Nah, ini tentu tidak membantu kita semua, tidak membantu pemerintah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, kami mengimbau setiap kita, warga masyarakat untuk proaktif mendeteksi dirinya sendiri dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait supaya pihak-pihak terkait, puskesmas ataupun satgas-satgas COVID di tingkat organisasi seperti di UKSW tadi, dapat dilakukan kontak tracing secara lebih detail untuk mendeteksi kemungkinan penyebaran COVID-19 sambil mengambil langkah-langkah penanganan seperti misalkan isolasi mandiri atau barangkali bila pada level gejala yang serius dapat dibawa kepada fasilitas-fasilitas penanganan yang lebih serius. Apakah itu rumah singgah sehat yang ada di kota masing-masing atau juga dapat ditangani di tingkat rumah sakit masing-masing. Nah, ini akan sangat membantu pemerintah dengan sistem 3T-nya, testing, contact tracing, dan treatment. Jika kita semua aktif untuk memberikan informasi yang akurat, informasi yang cepat, informasi yang jujur, ini akan membantu kita semua dalam menangani COVID-19 ini. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, salah satu problem yang kita lihat dalam hal penyebaran seperti ini adalah bahwa ketika itu masuk dalam sebuah setting yang hampir setiap kita tidak pernah mencurigai orang di sekeliling kita kena, yaitu masuk pada konteks sosial yang intim, yang akrab, baik dalam rumah tangga, baik dalam pertemanan sosial yang sangat dekat. Seringkali kita tidak mawas diri, tidak mencurigai teman kita berkemungkinan terpapar dan membawa virus COVID-19, dan karena itu kita juga pertahanan diri menjadi lemah. Nah, situasi-situasi seperti ini tentu saja tidak dapat dikatakan sebagai misalkan kita menyalahkan orang-orang yang membawa COVID-19 ke kita, karena dirinya pun berkemungkinan tidak mengetahui terpapar virus dan karenanya menjadi carrier dari virus COVID-19 ini. Namun saya kira dalam rangka protektif, dalam rangka preventif, setiap kita harus menggunakan berbagai macam upaya untuk melindungi diri dengan cara yang berlapis-lapis. Oleh karena itu tadi barangkali harus mencurigai diri sendiri sebagai pembawa virus, mencurigai temannya atau mencurigai orang dekatnya kalau mereka baru datang dari misalkan sebuah aktivitas atau sebuah pertemuan atau sebuah perjumpaan dengan orang yang harus diingatkan untuk apakah tadi menjaga jarak dan lain sebagainya, apakah sudah mencuci tangan dan lain sebagainya, supaya kita semua dapat terhindar dari penyebaran COVID-19. Nah, kami memandang bahwa upaya ini, upaya membawa tingkat penyebaran ke angka yang lebih rendah. Tadi kami katakan bahwa di hari kemarin sudah relatif tertekan cukup jauh dari angka tertinggi kita 40-an ribu. Kita berharap bahwa ini akan memasuki angka 20-an ribu, dan kalau bisa di bulan Agustus sudah dapat mencapai kembali angka di bawah 10 ribu. Tentu ini akan menjadi keberhasilan upaya PPKM level 4 yang pemerintah saat ini terapkan. Demikian juga upaya-upaya yang lebih rendah di daerah-daerah yang tidak masuk kategori pelaksanaan PPKM level 4. Kami
mendukung upaya-upaya pemerintah secara aktif dan mendorong semua warga masyarakat untuk melakukan itu. Kita bersatu padu untuk dapat menyelesaikan persoalan bersama ini dengan langkah-langkah yang terukur, langkah-langkah yang makin variatif dan juga merupakan upaya kolektif, sinergi kita semua untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di kota kabupaten masing-masing yang merupakan basis terkecil dari sebuah sistem pencegahan dan penanganan COVID-19 yang saat ini beroperasi. Nah, kami berharap sekali lagi dalam kacamata ini maka koordinasi berbagai unsur, khususnya koordinasi pemerintah di berbagai level, di berbagai sektor dapat sedemikian rupa bekerja sehingga ketika masyarakat melihat pemerintah melakukan upaya-upaya secara terkoordinasi seperti itu, maka tentu masyarakat terpanggil juga untuk dapat melakukan langkah-langkah yang ikut membantu pemerintah. Kami dari UKSW telah dari awal melakukan langkah-langkah kami dari tahun yang lalu, diantaranya membangun dan mengoperasikan lab biomolekuler level 3 untuk deteksi COVID-19. Kami melakukan langkah-langkah lain pengembangan obat atau medikasi alternatif dari bahan-bahan herbal. Demikian juga upaya-upaya lain, hand sanitizer, pengembangan masker, face shield, dan bentuk-bentuk upaya-upaya yang merupakan tindakan aktif atau proaktif warga masyarakat untuk ikut mendukung program pemerintah. Nah, kami mengimbau untuk perguruan tinggi yang memungkinkan untuk terus melakukan upaya-upaya yang sama atau bahkan upaya yang lebih maju karena kapasitas yang lebih baik, yang lebih besar. Kita semua secara aktif melakukan upaya-upaya karena COVID-19 ini bagaimanapun adalah sebuah fenomena baru yang belum banyak dipahami, membutuhkan studi-studi atasnya, membutuhkan solusi-solusi baru berbasis riset, membutuhkan keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan entrepreneurial dalam konteks kesehatan, sosial, ekonomi dalam fenomena pandemi ini. Dan karena itu ini tidak bisa dibiarkan ditunggu pihak lain melakukan upaya itu, tetapi membutuhkan langkah-langkah yang sifatnya siapapun kita terpanggil dalam situasi seperti ini melakukan upaya-upaya yang bersifat proaktif untuk ikut mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kami berterima kasih kepada pemerintah dan juga unsur-unsur masyarakat yang lain yang telah aktif, yang telah mendukung, termasuk mendukung kami dalam berbagai upaya kami. Tentu semua upaya kita ini kami berharap punya manfaat yang besar, tidak hanya bagi warga perguruan tinggi tetapi bagi warga masyarakat. Dan karena itu kerjasama yang telah ada selama ini merupakan hal baik di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tentu memprihatinkan kita semua. Terima kasih banyak Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Tuhan kiranya menolong kita di setiap upaya kita untuk membantu menyelesaikan persoalan besar seperti pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati.